Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinala. Saya mahasiswa dari Politeknik Pegunungan Kabupaten Medan dari kelas B3A. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang penerapan GAP pada tanaman kakao. Saksikan. Di sini saya akan menjelaskan GAP pada tanaman kakao. GAP atau yang sering kita sebut yaitu Good Agricultural Practice adalah teknik budidaya tanaman kakao yang baik dan berkelanjutan. Adapun tujuan GAP yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pada tanaman kakao dan juga ramah lingkungan. Yang pertama itu mempersiapkan lahan untuk tanaman coklat atau kakao. Coklat atau kakao akan tumbuh dengan baik pada tanah yang mengandung humus dengan pH antara 6 sampai dengan 7. Ketinggian lahan yang baik yaitu 1 sampai 600 mPl, akan tetapi ketinggian lahan yang dipenuhi coklat maksimum bisa mencapai 1200 mPl di Indonesia. Pohon coklat akan tumbuh dengan subur di daerah yang bercurah hujan lebih dari 3000 mm atau 1700 mm. Yang kedua itu kita memasuki memilih bibit kakao yang bagus. Ciri bibit kakao yang bagus yaitu benihnya sehat, tidak dimakan tungau, bebas dari penyakit, mempunyai daun dan akar batang yang tidak cacat. Bibit kakao bisa didapatkan dengan memanfaatkan biji kakao yang ada, lalu disemai di ladang yang akan ditanam. Cara selanjutnya bisa menggunakan cara vegetatif dengan metode stek dan akulasi untuk mendapatkan bibit yang diinginkan. Bibit kakao yang baik untuk ditanam yang berusia 4 sampai dengan 5 bulan. Itu teknik penanaman kakao dan cara tanam yang tepat untuk kakao. Teknik menanam kakao yang baik meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu pastikan tanah yang akan ditanami telah dipersiapkan dengan baik. Tanah harus digemburkan dan dibersihkan dari sampah dan gulma. Yang kedua itu tanaman bibit kakao yang sehat dan kuat. Pastikan bibit kakao telah ditanam pada kedalaman yang tepat dan jarak tanam yang sesuai pada tanaman kakao. Jarak tanam kakao yang baik sangat penting untuk meningkatkan hasil dan kualitas buah kakao. Jarak tanaman yang ideal adalah 3x3 meter atau 4x4 meter tergantung pada varietas kakao yang ditanam. Dengan teknik penanaman kakao yang baik dan jarak tanam yang sesuai, petani kakao dapat meningkatkan hasil dan kualitas buah kakao dengan baik. Selanjutnya itu pemeliharaan tanaman kakao. Yang pertama itu ada pemangkasan. Tujuan pemangkasan kakao adalah untuk meningkatkan hasil dan kualitas buah kakao, serta untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanaman kakao. Pemangkasan dapat membantu menghilangkan cabang yang tidak produktif dan meningkatkan pencahayaan dan mengurangi risiko penyakit. Teknik pemangkasan kakao yang baik meliputi beberapa tahap. Yang pertama, pastikan Anda memiliki alat pemangkasan yang tajam dan bersih. Kedua, identifikasi pencadang cabang yang tidak produktif atau yang rusak, dan potonglah cabang tersebut. Lalu yang ketiga, pastikan Anda meninggalkan cabang yang produktif dan sehat. Waktu pemangkasan kakao yang baik adalah pada saat tanaman kakao sedang dalam fase tumbuh aktif. Pemangkasan dapat dilakukan pada saat tanaman kakao berusia 1 sampai dengan 2 tahun dan dapat diulangi setiap 6 sampai dengan 12 bulan. Yang kedua itu masuk dengan pemupukan. Tujuan pemupukan kakao adalah untuk meningkatkan hasil dan kualitas buah kakao, serta untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanaman kakao. Pemupukan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan produksi buah, dan mengurangi risiko penyakit. Adapun jenis pupuk yang digunakan dengan kakao yaitu adalah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang dapat membantu meningkatkan kesuburan tanah, sedangkan pupuk anorganik seperti urea dan SP36 dapat membantu peningkatan produksi buah. Adapun teknik pemupukan kakao yang baik meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu pastikan Anda memiliki pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanam kakao. Kedua, aplikasikan pupuk pada tanah dengan dosis yang tepat. Ketiga, pastikan Anda melakukan pemupukan secara rutin dan konsisten. Waktu pemupukan kakao yang baik adalah pada saat tanaman kakao sedang dalam fase pertumbuhan aktif. Pemupukan dapat dilakukan pada saat tanaman kakao berusia 1 sampai dengan 2 tahun dan dapat diulangi setiap 3 sampai 6 bulan. Yang ketiga itu penyiraman. Adapun tujuan penyiraman kakao adalah untuk menyediakan air yang cukup untuk tanaman kakao sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan produksi buah. Penyiraman juga dapat membantu mengurangi risiko penyakit dan hama. Jenis penyiraman kakao yang baik adalah penyiraman yang dilakukan secara teratur dan konsisten. Penyiraman dapat dilakukan dengan menggunakan sistem irigasi, penyiraman manual, atau penyiraman dengan menggunakan alat penyiraman otomatis.
Teknik menyiram kakao yang baik meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu pastikan Anda memiliki air yang cukup dan bersih untuk penyiraman. Kedua, pastikan Anda melakukan penyiraman secara teratur dan konsisten. Waktu penyiraman kakao yang baik adalah pada pagi hari atau sore hari. Ketika suhu udara tidak terlalu tinggi, penyiraman juga dapat dilakukan pada saat tanaman kakao yang sedang dalam fase pertumbuhan aktif. Di sini kita masuki pengendalian hama dan penyakit ramah lingkungan pada tanaman kakao. Pengendalian hama ramah lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu seperti menggunakan predator alami seperti laba-laba dan kumbang, menggunakan perangkap hama seperti perangkap elektronik, menggunakan bahan organik seperti minyak dan sabun insektisida, menggunakan teknik budaya seperti rotasi tanaman dan penggunaan tanaman penutup. Pengendalian di sini yang terakhir yaitu panen dan pasca panen pada tanaman kakao. Panen kakao adalah tahap yang sangat penting dalam penanaman kakao. Panen kakao dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti yang pertama itu ada panen manual. Panen dilakukan dengan tangan, biasanya dilakukan dengan tanaman kakao yang masih berusia muda. Yang kedua itu panen mekanis. Panen dilakukan dengan menggunakan mesin, biasanya dilakukan pada tanaman kakao yang berusia tua. Panen kakao harus dilakukan pada saat buah kakao sudah matang, biasanya berwarna kuning atau merah. Pasca panen kakao adalah tahap yang sangat penting dalam penanaman kakao. Pasca panen kakao meliputi beberapa tahap seperti pengaringan, penggilingan, pembersihan. Adapun manfaat panen dan pasca panen yang baik dan benar yaitu yang pertama meningkatkan kualitas biji kakao, yang kedua meningkatkan hasil panen, yang ketiga mengurangi biaya produksi, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan petani. Panen dan pasca panen pada tanaman kakao adalah tahap-tahap yang sangat penting dalam menanam kakao. Dengan melakukan panen dan pasca panen, petani kakao dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen. Sekian video dari saya, semoga video dapat bermanfaat bagi teman-teman dan saya ucapkan terima kasih.